Sebenarnya satu persamaan, we also feel what you feel. Maksudnya ketika misalnya generasi tante talk about love, relationships gitu, sebenarnya Gen Z juga ngerasain apa yang tante rasain, tapi kita tabu aja untuk ngelakuinnya. Jadi sebenarnya feelings kita tuh kadang agak mirip di maybe love relationships. Cuman kalau untuk eksekusinya beda. Gitu. Tapi persamaannya sebenarnya ya itu masih nyambung. Mestinya ada benang merahnya ya. Pasti. Cuman karena beda-beda kultur juga, menurut aku Gen Z dari berbagai jenis Gen Z juga bisa Ini juga sesuatu yang sangat luas sih tante, pertanyaan tante. Kenapa? Luas banget jawabannya. Iya ya. Nggak apa-apa justru itu, karena semakin luas semakin, kalau menurut tante semakin bagus, karena kan Gen Z itu kan juga sesama Gen Z bisa bicara nggak? Bisa dong. Pasti. Aku tadi baru ketemu Yudo. bicaranya luas. Ada istilah-istilah yang berbeda nggak dengan Oh iya, tante ngomong istilah. Oke. Bener, Gen Z itu istilahnya banyak banget tante. Iya. We talk about everything dan istilahnya bisa masing-masing. tapi saling mengerti. Mengerti. Karena kita semua istilah kita juga ketulis di sosmed. Jadi kita saling lihat juga di sosmed. Gitu. Tapi kalau dari tante sendiri, menurut tante apa persamaan generasi tante sama Gen Z? Tante belum menemukan persamaan, tapi gini, selama kita masih bisa berkomunikasi lah, komunikasi. Jadi apapun itu, setiap generasi kita juga merasakan, mungkin orang tua kita merasakan waktu tante, ya kan. Misalnya dulu ada bahasa-bahasa istilah-istilah, kalau sekarang kan istilah AI, istilah internet, internet, iya ya, digital segala macam kan. Kalau dulu zamannya tante kan ada istilah apa, prokem. Apa prokem itu apa sih? Kayak sebenarnya kayak istilah ya, dia juga nggak ngerti. Prokem itu jadi kayak broken word atau apa gitu loh. Sebenarnya sama istilahnya. Jadi kalau kalian bilang gue kagak mau, gue apa misalnya kayak FOMO gitu kan. Iya, kayak gitu. Terus kemudian hedon banget sih. Ya kan? Nah, itu kan sama, kita punya bahasa-bahasa begitu zaman itu. Yang which is orang tua kita juga nggak ngerti waktu kita ngomongin. Tapi tante juga lagi mikir ya. Tapi dia juga nggak begitu concern loh, nggak gitu, bukan nggak peduli ya, tapi dia nggak begitu yang kepengen apa sih tuh, nggak juga. Nah kalau zaman sekarang kan apa karena terbuka ya, karena digital mungkin ya, jadi karena saking seringnya kita komunikasi dengan digital, jadi kita mengerti dan tahu ini istilah apa sih gitu. Nah itu tadi tante ke poin awal kita, menurut aku dari generasi makin ke generasi, sensitivitas kita tuh makin naik. Kayak yang tadi tante bilang kan, kalau orang tua tante gak terlalu peduliin bahasa di angkatan tante tuh kayak apa, sedangkan angkatan tante ke angkatan kita itu mencoba memahami kita kan. Jadi itu yang maksudnya lebih sensitifnya itu. Lebih mencoba, pengen tahu apa ya. Tapi sebenarnya gimana ya ngomongnya? Kayak FOMO dong ya, takut FOMO gitu ya, fear of apa, missing out. Iya ini jadi awal ya kan. Jadi takut kita nggak di-involve oleh anak-anak sekarang. Apa sih yang mereka ngomongin? Iya, aku juga merasa gitu lagi. Iya. Bener nggak? Oh bahasanya begitu lah ya. Loh kan, bener juga berarti pengertiannya. Ya kalau dulu orang tua, inget ya, kita sharing aja, orang tuanya tante itu nggak pernah nanya. Karena bagi mereka adalah bagaimana you di rumah dan respect kita orang tua. Dan ngikutin apa kata orang tua. Zaman sekarang apakah Gen Z juga suka dengerin orang tua ngomong? Ayo jujur. Dikit. Tapi ya itu jatuhnya hanya istilahnya anak yang harus terus memahami orang tua dong tante. Nah sedangkan kalau Gen Z itu berharapnya nggak cuman kita memahami orang tua, tapi orang tua juga memahami kita gitu. Istilahnya ada anak durhaka tapi nggak ada orang tua durhaka. Sedangkan sebenarnya ada ya? Iya maksudnya ada aja gitu, ada bisanya ada. Oh jadi sebenarnya itu POV-nya aja ya, dan kita masing-masing. POV masing-masing sih jatuhnya tetap. Kamu, menurut kamu bagaimana kamu sebagai Gen Z itu nge-break komunikasi dengan orang tua atau generasi di atas kamu? How? Nge-break maksudnya biar nge-break itu maksudnya biar kita bisa komunikasi.
biar bisa komunikasi. Biar enak kalau kita ngobrol tuh enak aja gitu, ngerti aja gitu, nggak yang merasa kayak ini gue bisa kena mental nih ngomong sama dia. Itu Gitu kan, tetap ada. pilih orangnya sih tante, nggak semua orang bisa sesantai tante. Ya kan, maksudnya ya pilih orangnya juga, terus cari something yang tante bisa relate tapi aku juga bisa relate. Pokoknya Gen Z tuh kalau ngobrol pengen sesuatu yang relate aja gitu. Jadi berarti sebagai tante, sebagai orang yang bukan Gen Z harus mencoba berusaha totalitasnya ada gitu untuk bagaimana relate dengan kalian gitu. Enggak, iya sedikit sih, jatuhnya sedikit. Ada nggak kalian akan usaha juga untuk berbicara yang kira-kira relate nih sama tante gitu, kira-kira ada nggak? Ada tapi jarang kayaknya. Jarang banget ya. Jadi makanya kita nonton film aja deh Tan. Jarang banget ada anak yang nggak ngeblocking dirinya sama orang tua. Rata-rata kan banyak gitu. Maksudnya ya itu karena kita lebih suka privacy, jadi kayak mengeblok sama orang tua. Iya gitu. Jadi seakan-akan mind your own business gitu ya. Yeah. Ini bisnis gue nih, ini gue punya. Tapi kan itu oknum Gen Z. Oh itu oknum Gen Z. Emang Gen Z itu ada oknumnya? Maksudnya nggak semua yang Gen Z gitu. Soalnya kalau aku ngomongin Juga kan tentang Gen Z terus, Gen Z juga tipenya banyak tante. Tapi kan itu yang aku lihat ya. Gitu. Tapi itu interesting banget gitu loh. Iya. Tante maksudnya karena tante kan curiosity-nya penasarannya tuh tinggi banget gitu lah, apa sih sebenarnya, bukan tante tidak mencari perbedaan, justru mencari persamaan kita gitu. Masa iya sih kita kalau misalnya kita beda banget, itu bagaimana kita punya dari generasi ke generasi bisa lanjut? Iya nggak sih? Kamu pikirin seperti itu nggak sih? Atau tante doang yang mikirin ya? Sebagai ini. Aku pernah nonton reels di mana gitu ya, kayak jokes, kayak tahun sekarang anak-anak udah mulai kurang menghargai orang tuanya. Ntar makin tahun keberapa ntar makin lah perilaku anaknya ke orang tuanya gitu, kayak tingkat menghargai orang tuanya semakin turun gitu. Tapi sebenarnya itu realita juga sih sedikit tante. Gitu yang aku lihat ya. Benar itu seperti itu. Iya sih kita lihat, iya sih ada yang tidak respect dengan orang tua ya. Kalau menurut kamu kenapa seperti itu? You don't have to respect orang tua gitu, misalnya Gen Z itu punya pikiran gitu kan, I don't have to respect them gitu. Pasti ada pemikiran gitu kan, kalau memang tadi kamu bilang bahwa gak harus respect orang tua kan. Iya, gimana ya, itu tetap ya banyak faktor sih tante. Mungkin karena perilaku diperlakukan beda-beda di keluarga misalkan. Kalau memang misalnya saudara bertiga, terus ada yang pembagian kasih sayangnya nggak merata di antara 3 anak itu, biasanya itu juga berpengaruh ke cara dia menghargai orang lain juga, cara dia menghargai orang tua atau orang lain gitu. Bagi kamu itu tidak banyak sih faktornya. Banyak ya faktornya ya, dan itu tidak apa-apa gitu, nggak yang pikir aduh nanti kamu kualat lo nggak ya menurut aku nggak benar dong tante, kalau menurut aku ya nggak benar, nggak boleh kayak gitu. Nggak ada pikiran begitu ya, kualat lo sama orang tua gitu ya. Jangan dong. Tapi kamu masih ngerti saya bilang kualat. Itu kan bahasa jauh. paham kan? Masih paham. Nggak ya, tapi ya respect itu kan mungkin apa sih pengertiannya jadi jauh lebih luas dibandingkan dulu. Kita respect pokoknya hormatilah orang tuamu. Ya kan, hormati ya respect gitu. Mungkin sekarang hormati itu dalam kadar, dalam tanda kutip apa gitu kan. Pasti kan gensinya begitu ya. Oke, kita balik. Kamu bikin kue. Nah, iya. Aduh, tengok. Aku masih dicecer di sini kayak aku di kantor polisi ya. Nah, kamu bikin kue apa sebenarnya? Kamu kenapa bikin kue? Kenapa nggak yang masak-masak gitu? Yang maksudnya sayur apa masakan gitu loh? Malah milihnya kue. Karena aku suka yang manis-manis gitu. Aku suka makannya dan aku suka bikinnya. Terus Gen Z curiosity-nya tuh tinggi. Kita makan apa nih? Kita coba baca. Ini dibikinnya pakai ini,
butuh ini butuh ini gitu. Jadi kayak aku suka masaknya dan aku suka makannya gitu, dan ketika aku makan dari produsen orang, dan aku akan coba untuk mempelajari dan gimana aku cara bisa mengembangkannya supaya bisa jadi sesuatu yang baru dan menguntungkan juga. Jadi nggak cuman suka aja tapi dibikin jadi untung bikin jadi juga. untung. Yes. Jadi udah ya ujung-ujungnya duit ya. Yes, karena kan lagi cewek Keren tante. dong. Keren dong. Kamu belajarnya dari mana? Apakah kamu belajar maksud kursus atau kamu belajar itu di waktu kuliah? Ya kan? Kuliah kan sekarang ada prakteknya sih, enggak sih kalau Ada ya? Ada. Tapi ini juga karena faktor lingkungan kali ya, karena keluarga aku dan teman-teman aku itu rata-rata orang-orang yang kreatif dan mau bergerak. I live with women that has superpowers. Maksudnya aku live with empowered women. My mom, my sister, my friends itu juga orang-orang yang keren-keren banget, hebat-hebat banget. Kayak we are what our friends are gitu kan. Dan rata-rata orang-orang, apalagi cewek-cewek di keluargaku itu tipe orang yang berjuang untuk karir. Jadi untuk karir. Yes. Jadi aku juga melihat di situ, jadi punya pikiran dari apa yang aku punya bisa jadi peluang apa gitu. Dan ternyata aku suka masak nih, aku suka bikin kue. Dari kecil aku sudah mengakui itu dan aku sudah mengetahui itu. Jadi kuliah aku masuk ke Boga dan aku bikin kue untuk berkat gak cuma buat aku tapi untuk orang lain juga gitu. Bukan untuk uang jajan juga ya? Itu sebenarnya itu juga sih, nggak munafik dong ya. Gitu. Untuk uang jajan. Gitu. Terus kamu jualnya di mana? Di digital rumah dan digital. Oke. Gitu. Jadi juga konsep UMKM itu aku tuh Dalitio kan namanya. Jadi Dalitio itu sebenarnya Dalitso yang artinya berkat, terus aku tambahin i jadi Dalitio biar kayak delicious gitu. Jadi konsep aku semoga makan-makanan ini lewat kelezatan ini bisa jadi berkat bagi diri aku dan yang makan orang lain gitu. Kayak dari aku ngomong ini kita tuh bisa baca karakter Gen Z deh. Iya kayaknya. Mendingan ini ya ngomongin kue. Iya. Kalau ditanya apa itu Gen Z bingung jawabnya. Iya, karena masing-masing sifat karakter Gen Z juga banyak faktor terbentuk ya tante. Beda ya, beda-beda ya. Nah iya. kamu waktu bikin kue ini sudah memang kamu punya target memang untuk jualan nih ceritanya? Awalnya karena bikin suka, aja? awalnya emang karena suka bikin aja terus kasih temen. Terus ternyata banyak yang respon, enak nih kuenya, terus kamu coba untuk jual. Iya. Jadi kamu jual itu, kamu jualnya di mana? Deket rumah? Deket rumah. Jadi kamu punya toko, maksudnya punya baru boot. Oke. Iya, kamu punya booth Ilah, terus kamu yang jualan atau? Tadinya aku yang jualan, tapi karena sekarang aku udah sibuk bermagang ria, jadinya aku punya orang yang jualin, tapi semua kue tetap kamu under bikin? my control gitu. Oh, tapi kamu yang bikin atau? Aku yang bikin. Sampai sekarang? Yes. Kadang kakak bantu di bagian sesuatu yang bisa disimpan kayak cookies. Kan adonannya bisa ditaruh di kulkas kan, freezer. Jadi aku tinggal bake aja. Nah, pembagian tugasnya gitu. Okay. Tapi kamu kompak ya sama kakak kamu? Kompak kakak kamu juga Gen Z ya? Iya. Oh ya udah. Beda 2 tahun. Oh ya udahlah, udah nggak usah diomongin, pasti nih kalau 2 ngumpul udah capek deh. Iya betul. Ya kan, tapi kok dia bisa juga suka kue gitu loh? Kamu pengaruhin ya enggak ya? Itu nggak tahu juga ya tante, karena kita belajar otodidak sebenarnya. Sebenarnya aku juga udah suka bikin kue sebelum aku masuk ke kuliah. Kamu belajar dari mana? YouTube. Tuh kan anak Gen Z tuh udah Emang nggak gitu jauh-jauh tuh, dari YouTube ya. belajarnya everything from social media. From YouTube. Kita Nah, bener-bener erat dengan sosial media nih, kita nggak bisa copot nih dari sosial media. Waduh, kalau internetnya nggak ada gimana tuh? Satelitnya Pingsan misalnya. sih kita tante, pingsan. Bener tuh ya. Ya the truth iya. Misalnya nih bisa betul-betul dalam seharian itu tidak ada internet. What are you going to do? Kalau aku sih aman-aman aja ya. Kalau Gen Z pada umumnya kayaknya bingung deh mau ngapain. Serasa 24 jam itu jadi 240 jam ya. Iya, tapi balik lagi ya ke tipe Gen Z masing-masing. Oke, terus apa? Bentar, tante belum tahu kue kamu kue apa? Kueku kayak cookies, cheesecake, brownies. Yang kering atau itu yang cake? Kalau cake basah. Cake basah. Kalau cookies soft cookies. Oh, kalau cookies soft berapa macam yang kamu buat? Oh banyak.
kalau cookies biasanya tugas kakak tuh ada yang kayak red velvet, terus kita juga terinspirasi dari usaha cookies lain, ada yang cookie monster, gitu-gitu matcha, dark chocolate, s'mores, Oreo gitu-gitu deh. Jadi rasa-rasa kita tuh sebenarnya terinspirasi banyaknya dari perusahaan-perusahaan lain yang juga, lain kan. gitu. Tante lagi pikir seperti semacam cupcake gitu kan, lucu-lucu tuh. Oh Genzi iya, kan pas so cute gitu kan, warnanya juga. Tapi agak kuno deh. Sorry itu say. Jadi itu udah bukan Genzi lagi tuh. Cupcake itu gen apa ya? Milenial Milenial ya? Kita kelas A, kalau kita tuh zaman-zamannya makan makaron. Iya. Kalau bisa dibilang lucu ketimbang cupcake. Ih, sombong sekali. Makaron itu do you think is cheap? No, Makaron itu by the time it's my generasi aja tuh kalau makan makaron, oh my god gitu kan. Ya makanya sekarang jadi umum banget. Sekarang balik lagi. Iya, jadi makaron. Sekarang itu jadi hal umum banget. hal yang umum banget Hal umum makaron. banget. Kalau dulu kita nyari makaron harus ke toko kue, sekarang di Alfamart makaron tuh dan. Iya, serius, Chippy. Iya. serius. Kan dia imagine dulu kalau makaron itu beli itu mesti di France shop gitu, di kue toko kue Prancis. Iya. Itu kan. Terus udah gitu kita mesti mikir, gue mau beli 2 aja karena satunya mahal. Iya, betul. Jadi sekarang di Alfamart, jadi sekarang udah is a Udah normal biasa. thing. Oh gosh. Dan menurut aku Gen Z itu sekarang punya lebih banyak peluang untuk merasakan banyak hal ya. Misalnya makanan nih. Dulu kalau zaman aku TK nyobain sushi tuh sushi tuh yang kayak something that's luxurious, yang kayak keren banget, mahal. Tapi kalau makin kesini sushi tuh Biasa kayak aja ya udah ya kan Kak, biasa aja kayak sushi we eat it every day. Soalnya di gerobak situ juga ada yang jualan sushi tuh. Iya sih, cuman gitu. Cuman jadi Gen Z kayak sudah udah mencobai berbagai tren makanan lah. Jadi Itu kayak- apa karena Gen Z ini suka duplicate? Enggak juga sih, we duplicate tapi kita kembangin juga tante. Gitu. Jadi bukan plagiat. Kalau plagiat kan nyontek habis tuh. Iya. Tapi ini duplicate dengan improving yang. yes, kekinian. That we never stop thinking about. Jadi kalian Gen Z itu boleh dibilang orang kreatif dong ya? Iya dong. Ih, Iya sombongnya. dong. Ini baru bener di bahasanya sama setelah hampir sejam. Yes. Lebih more kreatif dan jadi kalau kita bilang apa sih, otak kanannya lebih ini daripada otak kiri. Kalau dulu kan yang fix aja kan. Lebih iya. Ya kan? Iya. Berarti oke. Tante sekarang udah bisa nangkep tuh. Jadi kenapa kita begitu two different, it's just like we are in the two different world gitu ya. Iya. Because kalau dulu kita diajarin walaupun kita sekreatif kalian dulu itu nggak Tapi boleh. nggak punya sebanyak peluang seperti angkatan kita tante. Iya karena Iya kan ya? karena ada limited. Jadi diboxin. Kalau sekarang kita bilang Gen Z, you out of the box, gitu kan? Iya. Because kita ada peluang dari lingkungan, kita ada peluang dari diri kita sendiri, dan kita emang ya didukung dengan dunia ini. It's a free, it's a free Iya, more word free will, freedom kan. Kalau dulu nggak ada tuh. Jadi kalau misalnya tante suka misalnya melukis misalnya gitu, jangan melukis, pokoknya kuliah yang nanti kerja di kantor bisa dapat duit, kerja di kantor benar-benar jadi pegawai gitu kan. Kalau sekarang kan kelihatan kalian lebih bebas. Yes, karena iya bener, stigmanya jatuh kayak kamu kalau mau sukses harus kerja kantoran gitu. Padahal realitanya kalau kita lihat contohnya pengusaha aja gitu. Pengusaha itu kalau meskipun UMKM ya, omset kita itu bisa mengimbangi atau malah melebihkan orang kantoran. Setuju. Malah sekarang lebih banyak yang orang kantoran itu kan udah ditaker. Yes. Udah ditaker kan? Iya, Gen Z rata-rata kita pengen ya kan di luar nalar gitu. Dan itu satu. Yang kedua, Gen Z itu punya fleksibilitas yang tinggi banget. Elastisitasnya juga bener-bener karetnya tuh sampai unlimited sekali ya. Jadi kalian sebenarnya bersyukur ya mestinya ya. Iya. Ya kan? Dan memang karena kita didukung dengan lebih banyak dorongan dari lingkungan sih. Misal kayak aku nih masuk Tata Boga UNJ gitu. Aku memang suka masak. Tapi ternyata di lingkungan kampus kita punya organisasi yang jauh lebih banyak daripada itu. Sekarang jadi ambasador. Misal jadi ambasador. Kalau dulu kan something that
rare, something yang jarang banget Wow. jadi ambassador. Sedangkan aku aja di kampus ada peluang yang namanya ambasador kampus, jadi ambasador fakultas, dan bisa masuk ke situ sangat mengembangkan berbagai aspek dari Gen Z gitu. Jadi menurut aku kenapa Gen Z sekarang jauh lebih kreatif juga dan lebih suka explore things karena kita memang didukung oleh lingkungan dunia juga gitu. Ya karena digitalnya itu juga. Iya, digital juga. Contoh-contoh itu belajarnya juga udah free everywhere gitu, nggak cuma di kampus aja. Jadi Iya. kampus itu hanya sebagai apa ya, komunitas berkumpulnya. Iya nggak sih? Nggak Iya, ya kan? jatuhnya iya Ya, kayak sih. komunitas kan. Iya, Sedangkan tapi kita belajarnya belajarnya dari mana aja dari mana sebenarnya. aja, bisa dari YouTube segala. Saya punya ponakannya masih si Queen SMA, baru kelas 1 SMA. Ini dia di situ, saya di sini. Sama, kalau saya kerja, kalau dia buka laptopnya ini Game. YouTube. Saya YouTube karena kerja, dia YouTube karena sekolah. hiburan. Oh, karena sekolah. Karena sekolah. Jadi dia disuruh menonton YouTube. Udah ada tugasnya lah gitu ya. Jadi saya kecilin. Kok dia juga dengerin YouTube ya? Kebetulan saya tahu lah yang dia dengerin. Terus saya gini, pindah ke di belakang dia. Ini lagi ngapain? Katanya lagi bikin PR. Ini lagi bikin PR. Suruh nonton YouTube. Sebel nih, ada 5 YouTube yang disuruh nonton. SMA kelas 1. Kelas berapa tuh? Berarti SMA kelas 1 tuh kelas berapa? 6, 7, 10 ya? 10. Kelas 10. Sekarang sudah YouTube. Jadi nanti kalau kamu sudah ini, kamu ngomong sama yang kelas 10 mungkin agak berbeda juga ya. Udah bukan Gen Z lagi, dia Gen A. Gen A bukan? Mulai 2020 tuh alpha ya. Gitu. Iya, Gen A kan alpha, berarti udah bahasanya akan berbeda lagi. Susah ya kita yang mencari, apalagi kita nih ya yang mau nyangkutin tuh benang merahnya mana sih. Yes. Ke Gen Z aja susah ya. Karena pendidikan juga sekarang kita lebih suka belajar sesuatu yang memang ada di kehidupan nyata, Tante. Kalau di buku, kita kan dulu buku ya udah teori aja. Tapi semakin berkembangnya dunia pendidikan, kita lebih suka belajar yang memang sesuatu yang akan di lapangan seperti apa gitu. Jadi menurut aku kenapa juga semakin banyak orang yang belajar lewat YouTube, lewat sosmed, karena it's more reality than theory gitu. Kalau Tante bahas Dan fun. and fun, yes. Gitu. Kenapa Tante bingung? Kenapa ini belajarnya dari YouTube terus? Kenapa dari sosmed terus? Karena itu akan jauh lebih berhubungan dengan kita kan belajar untuk mempersiapkan diri kita suatu hari dan Tante menjadi sesuatu. Dan semakin kesini jadi kita semakin menyadari kayak kita harus lebih belajar memang apa yang jadi realita, nggak cuma teori aja. Makanya kalian tuh menjadi individualistik ya. Karena sedikit lebih ya lebih nggak fully tapi lebih daripada karena apa? Karena mereka kalian pikir bahwa gue nggak perlu dengarkan sharing orang lain, tapi secara one on one face to face begini, tapi gue tuh bisa ngeliat dari YouTube kok sharingnya orang lain, tapi dari YouTube yang yang kita tonton itu kan juga pengalaman orang lain kan untuk itu. Sebenarnya nggak fully kayak gitu sih Tante, karena more fun aja kalau nonton something that's visual and audio gitu. Kalau aku lihat dari murid aku juga ya gitu, mereka lebih suka sesuatu yang audio dan visualnya nangkep, menarik gitu daripada baca buku gitu.